Sebagai Jenderal Bintang 3 tanpa posisi jabatan di Mabes Polri, bayangin. Komjen Pol Dharma Pongropukun disebut-sebut netizen sebagai lawan seimbang hacker Bjorka. Hal itu karena dirinya pernah menjadi Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) selama 2 tahun dari 2019 hingga 2021. Iya. Nah, terus kepalanya ngapain itu? Serius guys, gue baca ini guys, serius. Pak Dharma tuh ya salah satu putra terbaik bangsa lah ya. Tapi ya begitu guys, di BSSN dia cuma jadi wakil gitu. Kepalanya Purnawirawan, gantinya juga tetap ya Allah, sampai pengen belibet lidah gue, pengen keselio. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini seperti konten gue sebelumnya, kita mau lihat berita tentang Komjen Dharma Pongropukun ya. Beliau ini disebut-sebut sebagai lawan imbang bagi Bjorka. Kenapa? Karena beliau dulu itu adalah wakil ketua BSSN ya, cyber pokoknya dah begitu-begitu ya. Gua kagak tahu singkatannya BSSN itu apa, tapi kita baca dulu beritanya ini dari Tribun ya. Inilah video lawas ya, dulu gua ngefans sama beliau tuh gara-gara video yang disebut ini nih. Itu beredar luas tentang beliau menjelaskan tentang kejahatan global ya. Itu luar biasa visinya dan membuat gua akhirnya beli bukunya nih, Indonesia dalam Rekayasa. Dan ini pernah dijadikan dasar sama salah satu akun anonimus di YouTube itu ya, Bos Darling ya. Makanya gue akhirnya tertarik gitu sama beliau, sehingga beliau udah keren loh bukunya ya. Udah tiga kali cetak kalau nggak salah ya. Oke, kita baca dulu beritanya ya guys ya. Let's go. Ini dari Tribun Medan ya, medan.tribunnews.com, Sabtu 17 September 2022.
Inilah video lawas Komjen Dharma Pongrekun yang bikin dirinya dicopot dari Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN ya. Kini disebut-sebut imbang hacker Bjorka. Kalau gue sih ngelihat Bjorka itu bukan hacker. Hacker kok ya, tapi biasa aja gitu. Tapi bagus aja, gue ngelihat Bjorka begitu bagus aja. Cuman ya nggak usah alay bilang hacker gitu ya. Hacker itu kalau bisa shutdown PLN, itu hacker. Ha? Ya, kalau cuman doxing begitu banyak di Indonesia yang bisa. Iya. Babi bisa? Kagak. Baca dulu. Belakangan ini, nama Komjen Pol Dharma Pongrekun mencuat di media sosial karena sosoknya disebut-sebut sebagai lawan yang seimbang bagi hacker Bjorka. Sebagaimana diketahui, Komjen Pol Dharma Pongrekun ditarik kembali ke Polri. Ia digantikan Irjen Pol Sutanto. Pergantian dan pelantikan itu sesuai keputusan Presiden RI nomor 146 garis miring TPA tahun 2021, tanggal 5 Oktober 2021. Irjen Pol Sutanto terakhir menjabat sebagai Deputi 8 Badan Intelijen Negara, BIN. Sementara itu Komjen Pol Dharma Pongrekun telah dikembalikan ke Polri sebagai Pati Mabes Polri. Ya, Pati aja, perwira tinggi aja. Nggak dapat jabatan loh. Orang sehebat Pak Dharma nggak dapat jabatan di era Pak Jokowi ini. Keren loh Pak Jokowi ini. Di salah satu podcast Pak Dharma ini sama Macan Idealis kalau nggak salah. Beliau tuh lulusan FBI loh. Ya dah. Serah Pak Jokowi aja. Pak Jokowi kan paling hebat pokoknya. Sama Pak Luhut. Wah, duit maut itu istimewa guys. Istimewa itu. Menurut Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, BSSN, Legend Purnawirawan. Nah, ini yang lucunya nih di jabatannya Pak Jokowi ini. Ya, menurut Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, BSSN, Legend Purnawirawan Hinsa Siburian. Kepalanya Purnawirawan. Yang udah pensiun, wakilnya masih aktif. Ini aturan dari mana Bapak? Keren pokoknya Pak Jokowi ini, keren. Iya keren. Apa saking jeniusnya Pak Jokowi itu sampai akal gue itu nggak bisa nerima gitu, gimana ya caranya tuh? Itu maksudnya apa? Terlalu jenius Pak Jokowi sampai nggak masuk di akal kita gitu. Akal kita yang awam Pak, yang bodoh. Kalau Pak Jokowi kan jenius. Ngopi dah gue. Sambil ngerokok ya, ngomongin Pak Jokowi lupa gue. Gue rokoknya sekarang yang di linting begini kayak biar nggak bayar cukai. Gue kalau udah ngomongin yang nggak masuk akal itu, gue perlu asupan asap rokok nikotin itu ke otak gue, ke jaringan saraf gue, supaya jaringan saraf gue itu tidak meledak-ledak gitu. Purnawirawan jadi kepala, yang lagi aktif jadi wakil. Pergantian itu merupakan hal yang biasa dalam rangka penyegaran organisasi. Istilahnya dalam pembinaan karir perwira TNI dan Polri adalah pergantian dalam rangka penyegaran organisasi. Karena sudah menjabat di BSSN selama 3,5 tahun. Beliau diganti oleh Irjen Pol Sutanto, kata Hina Siburian pada saat itu Jumat 8 Oktober 2021. Kepalanya Purnawirawan. Keren loh. Apalagi mau heran ini Indonesia. Nggak bisa lu heran sama Indonesia, nggak boleh. Iya. Kayak tadi mobil listrik. Sosokan mau pakai mobil listrik kan ya. Data NIK aja bocor. Isep rokok nih. Sebagai Jenderal Bintang 3 tanpa posisi jabatan di Mabes Polri, bayangin. Komjen Pol Dharma Pongrekun disebut-sebut netizen sebagai lawan seimbang hacker Bjorka. Hal itu karena dirinya pernah menjadi Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN selama 2 tahun dari 2019 hingga 2021. Iya. Nah, terus kepalanya ngapain itu? Serius guys, gue baca ini guys, serius. Pak Dharma tuh ya salah satu putra terbaik bangsa lah ya. Tapi ya begitu guys, di BSSN dia cuma jadi wakil gitu. Kepalanya Purnawirawan, gantinya juga tetap ya Allah, sampai pengen belibet lidah gue, pengen keselio.
Ini kalau gue lagi makan nih baca berita ini, gue lagi makan nih baca berita ini, usus 12 jari gue langsung trauma. Mendadak tinggal menyusut, tinggal 4 jari doang. Kemana be yang 8 jari menyusut? Kagak sanggup mikirin ini. Nah ini. Dalam video Komjen Dharma menyebut ada ini, bentar, kelewatan bacanya. Gara-gara usus gue tadi tuh. Pernah viral di awal munculnya pandemi COVID-19. Nama Komjen Dharma Pongrekun pernah viral di awal munculnya pandemi COVID-19. Saat itu ia menjabat wakil kepala BSSN. Tak lama setelah viral pernyataannya, ia pun ditarik ke Mabes Polri. Dalam video, Komjen Dharma menyebut adanya agenda perbuatan jahat global secara sistematis dan masif hingga munculnya pandemi COVID-19. Iya, gue udah nonton video itu. Kalian cari sendiri ya videonya. Gue mending baca deh. Karena kalau gue pakai video itu lagi nanti gue lagi sama panduan komunitas YouTube. YouTube suka baper kalau gue lagi ngomongin itu. Ya, tapi ini kita baca dulu. Penulis buku Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan ini menuturkan fenomena yang sedang terjadi saat itu, yakni warga dunia digiring menuju satu sistem dunia yang dikendalikan oleh elit global. Gua baca nih buku, nih bukunya nih, gua baca nih buku. Nih kan ada dia, beliau nih, ya, dah gua liatin nih, ya, nih ada beliau nih, nah kan, Cyberspace is Life Engineering, nah tuh. Gue beli bukunya. Babe suka baca. Tergantung. Kalau bahan bacaannya enak ya gue baca gitu. Kalau enggak ya enggak. Gue lebih suka mendengarkan. One system for all. Dan nanti kendalinya ada pada chip. Sebenarnya sudah ada. Sedang dibuat. Tinggal pengumpulan data. Kita nggak perlu bawa apa-apa. Semua identitas ada di sini. Chip, data, medical record, paspor ada di sini jelasnya. Itu dia di awal 2019 udah ngomong itu. Waktu itu sempat dikatakan orang-orang yang begitu, ini konspirasi teori halu. Sekarang terbukti semua, ya kan? Itu bukan halu. Otak lu yang kagak nyampe. Giliran otak kagak nyampe, orang ngomongin itu dicap halu. Ya memang begitu, orang pintar itu susahnya apa? Omongan mereka itu akan dicap halu sama orang yang pada hidup di zamannya gitu. Ilmuwan, para nabi, itu dicap halu sama orang-orang yang hidup zaman itu. Nabi Nuh dikatain gila, bangun kapal di atas gunung. Ya kan? Nabi Musa dikatain gila. Nabi Muhammad SAW sampai dibela sama Allah di Al-Quran. Wa ma sahibaka bimajnun. Tidaklah temanmu Muhammad ini gila gitu. Tapi ya begitulah orang-orang itu kalau nggak sanggup, otaknya kagak nyampe gitu. Halu gitu. Halu. Ini bukan kali pertama Komjen Dharma bicara soal konspirasi global, bahkan sebelum pandemi COVID-19, yakni September 2019. Dalam video di YouTube, Dharma juga sudah mengingatkan tentang agenda globalis ini. Sekarang telah terjadi gerakan globalisasi yang mana tak hanya menghancurkan Indonesia, tapi seluruh dunia. Catat itu katanya. Nah, video yang tadi, catat. Semua akan digiring ke mobil, ke arah penggunaan listrik. Alat-alat listrik. Benar. Terus pemerintah Indonesia Pak Jokowi, kita pakai mobil listrik semuanya. Merasa udah canggih juga gitu. Pak Jokowi, Pak Luhut, ya minta maaf, saya minta maaf dengan segala hormat. Data nomor KTP aja bocor Pak, udahlah, biasa-biasa aja gitu. Kita mosok pakai mobil listrik. Tik 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 tik, ninggoy. Pak Dharma ini keren loh. Mudah-mudahan dia nih dipakai gitu sama pemerintahan Jokowi ini. Komjen Dharma menyebut elit global bekerja secara struktur, sistematif, dan masif. Mereka bekerja secara halus hingga kita terhipnotis katanya. Komjen Pol Dharma Pongrekun merupakan lulusan Akpol 1988. Dharma adalah pria kelahiran Palu, Sulawesi Tengah pada 12 Januari 1966. Ia berpengalaman di bidang reserse. Kita lanjutin bacanya ini ya. Di angkatannya di Akpol 1988, Dharma Pongrekun merupakan peraih Adi Makayasa, gelar kehormatan yang diberikan kepada lulusan terbaik Akpol dan Akademi Militer. Kapolri itu angkatan berapa ya? Tapi nggak jadi Kapolri loh Pak Dharma.
Jadi jabatan di zaman Pak Jokowi ini kadang-kadang ya. Kadang-kadang inti, kadang-kadang inti. Kadang-kadang. Mau heran tapi ya ini Indonesia guys. Yaitu BSSN aja kepalanya Purnawirawan, wakilnya masih aktif. Gimana nggak mau bingung lu? Hei. Selama menjadi anggota Polri, Dharma Pongrekun menduduki sejumlah jabatan strategis diantaranya Pamen Polda Bengkulu, Kasat 2 Dit Narkoba Polda Bengkulu, Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya, Kasubag Anefopswil, Bak Anef Robinops Bareskrim Polri. Singkatannya Polri ini susah gua nyebutnya. Kabak Kerma Robinops Bareskrim Polri, dosen utama STIK Lemdikpol, analis kebijakan media bidang STIK Lemdikpol 2014, Wadir Tipidum Bareskrim Polri 2015, Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri 2016, Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri 2016, Karo Renmin Bareskrim Polri 2016, penugasan pada BSSN 2018, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN 2018, Wakil Kepala BSSN 2019, Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri 2021 sekarang. Analis kebijakan cuman ya Allah. Bintang 3 ini Pak. Ya Allah, orang dan dia udah berbicara ini. Aduh. Dharma Pongrekun juga pernah mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK bersama 8 jenderal polisi lainnya termasuk Irjen Firly Bahuri. Namun dalam perjalanannya Firly lah yang dipilih DPR. Nah, itu kenapa dipilih DPR begitu tuh? Apakah karena memang Pak Firly bisa enak gitu ya kalau jadi ketua KPK gitu? Kalau Pak Firly yang ketua, gue enak tuh, gitu. Ada kemungkinan begitu ya? Kok mulai pedes be? Iya, tapi kan gue udah ngerokok nih. Nah, nih. Panas-panas dulu. Pokoknya gue nyampein aja. Mudah-mudahan gue nggak melanggar hukum. Dah, itu aja gue nyampein. Memang menyampaikan kebenaran di zaman ini nih, ya resiko paling kecil itu seperti kata Habib Bahar. Mudah-mudahan Habib Bahar umur panjang sehat afiat. Resiko paling kecil di penjara, resiko paling besar ya dimatiin. Babe milih mana? Dua-duanya siap. Mau dimatiin juga mati juga. Udah. Mati tanam, jangan repot. Gue takut mati itu kalau mati dilaminating. Nah itu baru takut gue. Kalau masih ditanam ngapain takut? Namanya juga hidup. Mati-mati dah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Lanjut bacanya. Bacarnya. Ya kan? Salah ini kopinya kurang. Isep dulu asapnya. Ancaman hacker Bjorka. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjadi korban pertama dengan 600.000 dokumen pribadinya. Data dokumen pribadi Presiden dibocorkan sama Bjorka. Terus mau pakai mobil listrik. Bisa bocor kemana-mana itu, Pak. Menkominfo-nya aja bilang apa? Menkominfo-nya. Lu tahu? Bilang apa? NIK itu dijaga masing-masing aja. Kan Bapak yang nyuruh. Itu Kominfo yang nyuruh. Waktu isi SIM card itu diminta Pak. Diminta. Pak didaftar di 4444. Masukkan nama NIK. Ya kan? Kartu keluarga. Diminta. Udah diminta dikasih. Kita pakai tuh handphone. Bocor datanya. Yang disuruh jaga rakyat nggak boleh gemes sama menteri. Gue pengen nabok ugi jadinya. Aduh. Terus Pak Jokowi ini 600.000 dokumen pribadinya dibocorin sama Bjorka. Terus mau pakai mobil listrik Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi adalah Presiden Indonesia Pak. Kami ini jaga Pak. Jangan dulu dah Pak. Menyusul kemudian data pribadi data pribadi Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menkominfo Johnny G. Plate, dan Mendagri Tito Karnavian. Wow, terus merembet ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menko Polhukam Mahfud MD, hingga Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan. Pak Luhut, Lord, hormat Pak Luhut.
Pak Luhut aja kita ketahuan beliau cuma vaksin 2 kali ya. Baru 1 Bjorka tuh. Terus yang kayak mana? Ya. Bangsa gue, mau heran tapi ini Indonesia. Data pribadi yang diungkap menurut pengakuan hacker Bjorka adalah NIK, nomor ponsel atau HP, alamat pendidikan, vaksin, dan lain-lain. Meski membuat 3 akun Twitter yaitu @bjorkanism ya, pakai K, @bjorkanism pakai X, @bjorkanesian ya. Namun ketiganya langsung dinonaktifkan. Akan tetapi tak hanya Twitter, Bjorka juga punya akun di media sosial Telegram. Atas aksi Bjorka semakin membuat resah, Presiden Jokowi menginstruksikan membentuk tim sus yang terdiri dari Badan Cyber dan Sandi Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga Badan Intelijen Negara. Di bawah koordinasi Menko Polhukam Mahfud MD. Sejak kapan Pak Mahfud ngerti tentang itu ya? Tapi ya, mau heran, ini Indonesia gitu. Udah ya guys, itu beritanya. Intinya lah adalah Pak Dharma Pongrekun ini salah satu putra terbaik bangsa yang mestinya kepake gitu. Iya, di Indonesia nih yang kayak Pak Dharma malah nggak kepake. Padahal omongannya dia dong dari yang sebelum pandemi udah ngomongin, terbukti semua. Tadi kita angkat juga kan kalimatnya itu yang sama Pak Akbar Faisal, waktu podcastnya sama Pak Akbar Faisal, ada kepake, bener, terbukti. Tapi ya itulah Indonesia guys. Mudah-mudahan aja dah Pak Dharma ini terus bersuara. Pak Dharma ini mudah-mudahan mau bersuara terus gitu. Jadi bersama rakyat gitu. Pak Dharma bersama rakyat. Nah, udah Pak, tolonglah rakyat Pak. Bapak ini salah satu apa ya, komjen yang harapan kita kayaknya nih kalau dia begini nih. Iya kan? Komjen harapan kita nih. Dia di Kominfo aja nggak dapat tempat ya, padahal dia ahli itu. Ya begitulah guys keadaan bangsa kita nih. Pemerintahan kita keren habis. Mau heran tapi ini Indonesia. Ya guys, gitu aja komentar yang baik di bawah. Lupa gue. Apa namanya? Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang udah subscribe komentar yang baik di bawah. Kalau udah komentar jangan lupa like and share-nya. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah ya. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kayak pada kagak kepake. Tapi gimana ya, BSSN itu tadi kepalanya Purnawirawan, wakilnya masih aktif. Mau heran tapi Indonesia Menkominfo-nya kayak Pak Plate. Aduh, berat Pak Jokowi berat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.